maka berpaling dari mereka, jauhi mereka, sampaikan saja apa yang aku perintahkan kepadamu. Karena Muhammad tugasmu, ingat ini, tugasmu Muhammad adalah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini terdapat dalam surah Az-Zariyat. Yang bagi anak-anak saya yang punya Al-Quran di HP-nya, coba lihat itu. Surah Az-Zariyat ayat 55. Wadzakir, tugasmu Muhammad adalah berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka sesungguhnya peringatan itu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman, termasuk peringatan Maulid Nabi. Karena yang kita baca di sini Al-Quran. Kita di sini bukan ulang tahun, bukan ulang tahun kelahiran Rasul, bukan. Kalau ada orang bilang, orang gagal paham membilangnya, dia tidak tahu. Kita di sini majelis ilmu, menyampaikan Al-Quran yang disampaikan Rasul kepada umatnya dulu. Maka kita sampaikan kembali apa yang disampaikan Muhammad Rasulullah itu. Itulah peringatan Maulid pada malam hari ini. Jadi tugas wirid apa tadi? Al-Hidayah. Salah sebut nanti. Wirid Al-Hidayah adalah tugas Rasul. Fadzakir, berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita pun pada malam hari ini memperingati. Memperingati apa? Memperingati diri kita sendiri. Jadi peringatan ini ada 3 kalau sampai waktu. Ini nggak usah saya pegang lah. Ada 3 yang kita peringati malam ini kalau ada waktu. Masa yang lalu, masa sekarang, masa akan datang. Nah itu baru peringatan namanya. Tapi singkat-singkat ya. Mari kita ingat balik. Kalaupun kita tidak ingat, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini sebelum lahir ke dunia ini, duluan kita berjanji di hadapan Allah, baru kita ada di dunia. Siapa yang ingat? Tak ada, maka diingatkan. Yang mengingatkannya siapa? Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Siapa yang mengingatkannya? Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu waris Nabi, mewarisi ilmunya, bukan nabinya. Mari kita baca Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Saya ulang, Al-A'raf 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqula yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah pun dalam firman-Nya begitu dia. Wa idza akhadha, ingat. Begitu dia maknanya. Wa idza akhadha, ingat ketika aku mengambil perjanjian dari keturunan anak Adam, dari sulbi ke sulbi. Wa ashhadu ala anfusihim, dan menyaksikan yang aku ambil kesaksian daripada jiwa mereka, yang aku ambil perjanjiannya hanya alastu bi rabbikum, kamu akuikah aku Tuhanmu? Qalu, kita semua mengatakan benar,
Sahidna, kata seluruh anggota tubuh kita, antakula yaumal qiyamah, kami Allah akan jadi saksi bahwa orang yang mengaku ini pada hari kiamat jangan bercakap macam-macam. Inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya Allah kami lalai, kami tak tahu. Tapi sudah dikasih tahu. Dah surahnya 172. Ingat itu, nanti di rumah dibaca balik supaya awak tahu, oh rupanya nambah janjinya aku sudah sama Allah sebelum aku dilahirkan. Di manalah aku berjanji itu? Itu pula tadi tak jelas, hampir tutupnya kemana ini. Itulah bosannya tak tidur malam, wajah orang pun kopang dilihat. Alhamdulillah. Kapan aku berjanji itu? Kita berjanji itu semua ketika di dalam kandungan, disebut dengan alam kandungan. Ketika umur berapa kira-kira kandungan itu baru aku berjanji. Fa idza sawainuhu wa nafakhtu fihi min ruh, surah Al-Hijr. Ketika sudah siap sempurna lembaga Adam, kalau dilihat kandungan seorang ibu itu di apa namanya USG apanya? Tak apalah, tak situ. Pokoknya nampak bayi itu di dalam, manggar hidup saja. Kalau sudah lengkap jari-jarinya, tangannya, matanya, hidungnya sudah lengkap, ya Allah, nafakhtu fihi min ruh. Tinggal mananya aja. Orang bidan itu kapan lengkap ini? Berapa bulan? 4 bulan. Setelah ditiupkan roh, bergerak ini bayi. Ditanyalah pertanyaan tadi, kau akuikah aku Tuhanmu? Kita bilang, bala, benar engkau Allah Tuhanku. Fa'buduni. Allah bilang, innani anallah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, patuhi apa yang aku perintahkan nanti. Aqimus sholata li dzikri, dirikan sembahyang memang khusus dan semata-mata mengingat perintahku. Itu dia. Dah. Udah paham Ibu? Pahamnya nambah janjinya kita dulu baru lahir ke dunia. Kata patilah janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Lanjut kita. Paham udah dah paham. Bahwa paham sampai di situ. Jangan diteruskan lagi. Rugi. Kemudian kita mengingat masa sekarang. Masa sekarang ini sekarang lah. Macam mana lah ingat sekarang? Tapi apa yang kita ingat di sekarang? Yang mau kita ingat yang sekarang itu, bahwa Rasulullah itu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu, memberitahu kepada kita yang tadi dalam kandungan sudah dikasih tahu, kita berjanji ketika kita lahir dicabut Allah kembali pengetahuan yang berjanji. Janjinya tak dicabut, pengetahuannya dicabut. Karena anak bayi yang dikandung itu tahu dia semua. Allah pun tahu dia. Kebenaran, kebatilan tahu dia. Apalagi omaknya sering bawa-bawanya mendengar maulid Nabi, makin tahu dia. Bayi tadi itu. Makanya Rasul dibacakan firman Allah. Ini Rasul membacakan firman Allah, bukan kata Rasul. Kalau kata Rasul itu hadis. Ini Rasul membacakan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, dan kamu sama sekali tidak mengetahui sesuatu. Maka kita tak tahu apa-apa. Karena kita bayi ini tak tahu apa-apa, maka Allah pengasih dan penyayang, maka bayi itu tidak ada dosanya sampai ia balik. Tapi jangan pula anak-anak banyak pula, ada anak-anak sini. Ya. Ada. Kita batasi saja. Nanti orang bagian yang upahnya nyoy. Kacau kita isu. Maka anak-anak ini tidak ada dosanya. Kalau bulan puasa tak puasa pun tak berdosa dia. Yang berdosa ayah hamanya. Tak sholat tak berdosa dia. Yang berdosa ayah hamanya. Karena anak itu merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dikasih tahu ya. Makanya Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala, maka Allah menjadikan pula bagi kamu pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, maka Allah menjadikan pendengaran, absara penglihatan, afidah hati. Dari sinilah baru bisa bayi yang lahir tadi mengetahui akibat pendengarannya, akibat matanya, akibat hatinya memaham. Memaham apa? Allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajari kamu dengan tulis baca.